Halo semuanya para pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan pembahasan Sang Tuan Muda Klan Kegelapan Pembuat Onar. Pada part 9 diakhiri dengan Christian yang telah keluar dari gerbang penyimpanan energi kegelapan murni, bahkan dengan keegoisannya dia menyerap energi itu melebihi siapapun. Namun Christian ingin menjahili para petinggi dalam klan ini dengan berpura-pura tidak sadarkan diri. Tak hanya itu, Langham yang ingin membuat Christian bertanggung jawab atas keegoisannya yang membuat para tuan muda lainnya gagal dengan diadili, bahkan ingin membuangnya dari klan kegelapan. Beberapa saat kemudian Christian yang tidak sadarkan diri telah terbangun dan datang memenuhi panggilan Langham yang saat ini menjadi wakil dari Sang Lord tertinggi. Christian paham alasan kenapa dirinya berdiri di tempat ini karena Langham sangat ingin menghancurkannya sesegera mungkin. Bahkan dia mengumpulkan orang-orang penting untuk menyaksikan bagaimana dirinya dipermalukan lalu diusir dari klan kegelapan. Tanpa basa-basi lagi, Langham akan memulai aksinya dan langsung menanyakan apakah Christian mengetahui dosa apa yang telah dirinya perbuat dalam ritual sakral kegelapan. Dengan suara pelan Christian malah bertanya maksud dari Langham dan Langham pun memintanya menjelaskan apa yang terjadi di dalam ruang energi kegelapan murni. Siapa sangka Christian enggan membela diri, bahkan dia menunjukkan arogan mutlaknya dengan mengatakan jika semua rekan yang mengikuti ritual sakral itu tidak pantas menyandang status sebagai pewaris klan kegelapan dan untuk itulah dia menghajar mereka semua dan seharusnya menghabisi mereka, tapi dia masih memiliki simpati. Saat Christian menanyakan apakah para tuan muda itu masih bisa berjalan dan ucapan yang penuh arogan serta kejam itu membuat salah satu dari orang penting klan marah. Namun Langham langsung menghentikan keributan yang tidak diperlukan dan memberitahu kesalahan Christian di mana meski dia berhasil memonopoli sumber daya langka milik klan, tapi dia tidak menunjukkan hasil yang positif sesuai dengan kemewahan yang dirinya dapatkan. Christian tersenyum karena menyingkirkan para tuan muda lainnya nampaknya bukanlah sesuatu yang patut dipermasalahkan, tetapi dirinya yang dianggap gagal memberi hasil memuaskan setelah menyingkirkan mereka dalam posisi pewaris klan. Langham pun memberitahu jika Christian setidaknya mendapatkan 70% kemurnian dari energi kegelapan saat ritual sakral berlangsung. Christian mengerti jika yang dibutuhkan adalah kekuatan dan dia lanjut menanyakan hukuman macam apa yang diterimanya jika dia gagal menyerap nominal tersebut dan bagaimana jika dia melampaui nominal itu. Dengan penuh ketegasan, Langham yang sebagai pengganti Sang Lord tertinggi sementara akan melarangnya mempelajari teknik dalam klan sekaligus melarangnya menginjakkan kaki di rumah utama selamanya dan hak warisnya atas keluarga Khazar juga akan dicopot. Meski Christian sudah mendengar hukuman yang sangat merugikan bahkan bisa membuatnya tidak memiliki masa depan lagi, terlihat bersikap santai dan ingin tahu bagaimana caranya dia mendapatkan penilaian yang pantas di saat Langham sendiri tidak bisa menilainya dengan utuh. Lalu putra Langham mengajukan diri untuk menguji kemurnian Christian yang dianggapnya sebagai sang adik. Walau saat ini core Christian sedang kacau atas penyerapan di waktu yang lama di dalam ruang energi kegelapan murni, maka pengujian terbaik adalah mengadu energi mereka. Karena dirinya telah menyerap energi kegelapan murni sebanyak 70% saat ritual sakral, dan jika Christian mengalahkannya maka dia dipastikan memiliki kemurnian energi kegelapan yang lebih banyak. Adu kekuatan energi kegelapan merupakan sebuah pertarungan murni yang dilakukan untuk mengukur jumlah energi kegelapan seseorang. Jika jumlah energi kegelapan keduanya sama, maka orang yang memiliki energi kegelapan murni yang lebih tinggi akan mengalahkan lawannya di waktu yang singkat.
Semua anggota klan kegelapan memiliki energi kegelapan, tapi yang membedakan mereka adalah tingkat kemurnian energinya yang hanya bisa didapatkan dalam ritual sakral. Dengan kata lain, cara ini jugalah cara yang terbaik untuk menghancurkan core pihak lawan. Christian yang mendengar itu tertawa, karena tuan muda di depannya jauh lebih dari dugaannya. Walau dia mengucapkan kata manis, tapi rencananya adalah menghancurkan inti core-nya. Bagi Christian, duel ini akan menentukan nasibnya, dan jika dia kalah maka inti core-nya kemungkinan besar akan hancur. Tapi jika dia mendapatkan hasil yang memuaskan, maka Langham harus membiarkannya mengikuti ujian pewaris klan kegelapan. Tuan muda ini menyetujui hal itu dan ayahnya juga harus menyetujuinya, karena tidak penting membedakan pewaris dari keluarga utama maupun cabang, karena kekuatan adalah segalanya dalam klan. Semua orang mengetahui jika klan ini hanya dipimpin oleh yang terkuat, dan hanya yang terkuat yang pantas memimpin. Sebagai kakak yang baik, maka dia akan berusaha menahan dirinya semaksimal mungkin. Tapi saat kedua energi saling melahap, maka Christian harus mengendalikannya karena inti core-nya bisa hancur. Bahkan dia hanya berniat untuk menggunakan energi kegelapannya di level bintang 2. Semua itu dilakukan karena Christian saat ini masih berada di level tersebut, dan hanya energi kegelapan murni merekalah yang akan membedakannya. Adu kekuatan kegelapan itu pun dimulai dengan keduanya yang mengeluarkan energinya. Dalam waktu singkat, energi kegelapan mereka berdua saling berbenturan di udara. Di sana Christian tersenyum sambil mengingatkan agar lawannya tidak perlu berbelas kasih, dan hanya perlu mengkhawatirkan dirinya sendiri. Ucapan yang penuh arogan itu membuat tuan muda ini murka, dan dia penasaran apakah energi kegelapan murni Christian sepadan dengan sikap arogannya. Bagi Christian, duel ini akan menjadi langkah awal yang baik untuknya, sekaligus menunjukkan kepada seseorang jika dia memiliki potensi yang lebih baik untuk menjadi pewaris klan kegelapan. Kemudian lawannya menyerang dengan energi kegelapannya, tapi tidak bisa mencapai Christian. Dia pun terkejut karena Christian hanya bertahan tanpa melakukan serangan untuk mengatasi energi kegelapan miliknya. Maka dari itu dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya, dan kali ini dia pasti akan menghajarnya. Akan tetapi Christian masih bersikap santai, bahkan dia tidak terlihat kesulitan sedikit pun. Walau lawannya sudah berusaha menghancurkan energi kegelapannya, tapi serangannya masih belum cukup menjangkau tubuh Christian secara langsung. Tak hanya itu, energi kegelapan yang datang ke arahnya lenyap begitu saja saat berada dalam genggamannya. Lalu Christian mengungkapkan jika dirinya sedikit bosan karena tuan muda dari keluarga utama yang digadang sang jenius hanya seperti ini. Sebagai tuan muda yang berpotensi menjadi sang lord berikutnya, dirinya baru saja mendapatkan penghinaan yang sangat memalukan. Maka dari itu dia takkan bersikap lunak lagi, dan akan membuatnya cacat seumur hidupnya, bahkan mati. Para petinggi lain yang melihat hal itu tercengang, karena tuan mudanya baru saja menggunakan energi kegelapan miliknya sampai ke tingkat level 4 star. Semua orang yang melihat duel ini berpikiran jika Christian pasti akan cacat bahkan mati oleh serangan yang melebihi tingkatannya. Energi kegelapan ini sangatlah besar, bahkan berbentuk serigala yang lapar. Namun energi kegelapan serigala itu tampak kecil saat energi kegelapan milik Christian menyerang. Tuan muda ini hanya tercengang melihat bagaimana kekuatannya diatasi begitu saja dengan mudah. Saat duel adu energi kegelapan di mana pemiliknya tidak bisa mengendalikannya, maka inti core-nya berpotensi hancur, dan Christian yang menunjukkan kekejamannya memperingatkan agar lawannya berhati-hati.
Bagaimana tidak dalam duel ini mereka berdua terikat akan energi kegelapan berupa tali lalu masing-masing dari mereka mengeluarkan energinya dan perbedaan mereka terlalu jauh. Energi kegelapan yang berbentuk tangan iblis seakan mampu menelan tubuh tuan muda ini. Dia yang panik memutuskan untuk mundur sekaligus membuat ikatan energi keduanya terputus. Dengan keputusan sepihaknya yang melepaskan diri sebelum dilahap oleh energi kegelapan Christian, maka dia mengalami pendarahan yang cukup hebat. Walau Christian menang, tapi dia sedikit kecewa karena belum menghancurkan inti core lawannya disebabkan dia terlalu cepat menyerah. Lalu lawannya tertawa dan memberitahu kepada semuanya jika dia menyerah, bahkan menduga jika Christian setidaknya memiliki energi kegelapan dengan tingkat kemurnian 90%. Semua yang ada di ruangan ini sangat terkejut melihat hasil duel yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka. Dengan ini Christian merasa dirinya juga berhak bersaing untuk menjadi pewaris klan. Hasil ini membuat Langham menggenggam kedua tangannya akan ikan kecil yang diremehkannya ternyata seorang predator yang dapat merusak seluruh rencananya.